Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di Mahasantri Ma'had Ali Tepakna Darussalam. Saya sekarang bersama teman kuliah seangkatan sekaligus ketua pondok pesantren di sini. Langsung saja saya perkenalkan orang di samping saya. Assalamualaikum Ustazah Rosia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih jadi ketua pondok? Coba dong cerita sedikit. Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada yang spesial ya. Tapi kan yang namanya tanggung jawab ya kan. Walaupun tanggung jawab sekecil apapun itu berat, apalagi yang besar ya kan. Jadi ketua. Tapi dibawa enjoy aja, biar lebih fresh gitu lah. Meskipun agak ruwet gitu Ya, ya. walaupun sebenarnya itu ruwet. Ya, ya. Oh ya, saya ingin bertanya nih Ustazah Rosia, boleh nggak? Boleh. Gini, Silahkan. saya pernah diundang saya oleh teman saya di acara resepsi pernikahannya. Resepsi pernikahannya, ketika itu saya hadir pada jam 4 sore, ya sekitar 4 sore. Nah, sampai di situ saya melihat teman saya itu masih keadaan cantik. Maksudnya cantik itu tebal make upnya gitu, masih tebal. Gimana lah. Masih kayak masih sempurna gitu. Iya, ala mak pengantin. Terus saya bertanya, itu bedak dari kapan, Mbak? Teman saya tuh menjawab, ini dari pagi. Nah, saya kaget. Terus jadi nggak salah gitu, kan otomatis dari pagi nggak nyentuh air gitu kan, jadi nggak sholat, nggak berwudu. Teman saya itu menjawab, enggak, nanti kalau sholat ya harus ngulang lagi bedaknya, make upnya gitulah, terus nambah lagi. Terus gimana ini hukumnya sholatnya ketika seperti itu? Sedangkan kan meninggalkan sholat itu dosa besar, Ustazah. Sholat ya. Sholat itu adalah suatu kewajiban ya, bukan bagi cewek aja, terutama bagi muslimin juga muslim. Dengan dalam satu hari itu 5 waktu dengan waktu yang sudah ditentukan oleh syariat gitu. Terus realitanya kehidupan manusia itu kan gak selalu stable gitu. Pasti ada suatu kondisi yang mana kondisi tersebut mendesak kita supaya sholatnya itu gak sempurna gitu. Ya seperti kayak musafir, kayak orang yang berada di perahu, ataupun orang-orang yang ada di luar angkasa yang berjam-jam untuk melakukan sholatnya itu sulit. Sholat sempurna itu sulit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikarenakan ada kondisi seperti itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kerusuhan karena Allah Ta'ala itu nggak mau kan hambanya itu sulit dalam beribadah terhadapnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan suatu keringanan atau kerusuhan itu berupa bisa dikosor ataupun dijamak. Dikosor ya dalam artian itu asalnya sholat itu 4 rakaat, maka itu menjadi 2 rakaat, ataupun menjamak sholatnya dalam satu waktu itu bisa sholat 2 kali, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Dari hal tersebut ulama itu masih berbeda pendapat tentang bagaimana apakah diperbolehkan antara qashar dan juga dijamak sholat tersebut. Sebagian ulama itu berbeda pendapat tentang adanya qashar dan juga jamak. Dan ada sebagian ulama itu berpendapat diperbolehkannya qashar dan jamak itu hanya sebatas bagi orang yang musafir, perjalanan, dan juga tidak memperbolehkan untuk orang-orang yang hadir atau dalam keadaan rumah ya. Tapi ada dari kita kaji lagi, kita fikih itu ada ulama mengatakan bahwa diperbolehkannya orang itu menjamak sholat sebagaimana dalam kitab Syarah Muslim lil Nawawi. Ibaratnya itu kayak gini, wa dhahaba jama'atu minal a'immati ila jawazil jam'i fil
hadiri lil hajati liman la yattakhidu adatan. Yang artinya itu sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkannya untuk menjamak bagi orang yang hadir lil hajat, karena untuk ada hajat, ada suatu kesibukan. Atau dan juga itu harus berupa tidak diperbolehkan untuk dijadikan kebiasaan. Jadi dalam konteks ibarat tersebut itu bisa diambil kesimpulan diperbolehkan bagi pengantin karena lil hajat untuk menyambut tamu dengan rias yang sulit, ya kan? Ya. Dengan rias yang sulit itu menjadi kategori lil hajat. Dan juga itu tidak dijadikan suatu kebiasaan. Kesibukan tersebut tidak dijadikan kebiasaan. Berarti itu poinnya itu ada dua. Yang pertama itu memang benar-benar udzur, benar-benar itu memang kesibukan, ada hajat yang tertentu, dan juga harus tidak dijadikan kebiasaan kesibukan tersebut. Jadi tidak apa-apa gitu ya. Iya, jadi tidak apa-apa. Terus saya bertanya dari ilmu yang saya dapat sekarang gitu ya. Kan hajat. Jadi kalau ibu-ibu yang di dapur itu kan juga resepsi ya kan. Kalau ditinggalin masakannya jadi gosong atau saking banyaknya tamu jadi kewalahan gitu. Kalau ditinggalin akan kacau gitu tamu. Jadi itu nggak apa-apa dong meskipun dikosor sholatnya, ditinggalin maksudnya sholat nanti gitu. Ya itu nggak apa-apa. Karena itu masuk ke kategori itu lil hajat untuk memuliakan tamu. Nah, sebagaimana hadisnya Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi war rasul falyukrim daifahu." Barang siapa yang iman kepada Allah dan juga Rasulnya, maka hendaklah muliakan tamunya. Gitu. Nah, jadi boleh bagi ibu-ibu itu menjamak sholatnya. Tapi dengan kategori itu apabila ibu-ibu tersebut ketika meninggalkan masakannya tersebut nanti gosong kayak gitu, atau seandainya nanti kompornya itu dimatiin, nanti akan tamunya itu keteledoran, tamunya itu akan jadi kacau acaranya kayak gitu. Asalkan memang benar-benar sibuk, tidak bisa diganti ataupun bagaimana. Kalau seandainya tidak punya kesibukan, maksudnya masih bisa diganti ataupun bisa ditinggalkan, maka sebaiknya ibu tersebut sholat pada waktunya. Oh baik. Nah saya boleh bertanya lagi Ustazah? Boleh. Sekarang kan trennya ya bridesmaid. Nah, bridesmaid itu kan sekarang juga pakai dandanannya itu tebal, tapi tebalan mantel lah ya. Itu agak tebal. Nah, terus kan juga pakai danda juga kayaknya beli juga. Itu nggak apa-apa mengodok salat ataupun mengosor salatnya, meninggalkan salat karena kan juga dandanan gitu. Gimana itu? Untuk problematika bridesmaid ya. Bridesmaid itu bukan termasuk kategori dikatakan dia itu diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Karena apa? Karena bridesmaid itu bisa, maksudnya udzurnya itu bukan udzur yang sangat, udzurnya itu bukan semasyakoh seperti pengantin kayak gitu. Bisa saja nanti gantian sama temannya, bisa wudhu kayak gitu. Solusi ya bagi teman-teman yang jadi bridesmaid itu solusinya agar sholatnya itu tepat waktu. Yang pertama itu pakai bedaknya itu atau make upnya itu jangan tebal-tebal. Jangan terlalu gitu. Jangan terlalu kayak manten itu jangan terlalu. Sekiranya itu buat untuk dibersihkan itu bisa, gak sulit, gak terlalu sulit. Dan juga itu bisa sip-sipan sama teman-teman bridesmaid yang lain gitu. Atau tidak, atau tidak seperti itu, bisa jadi dari muludu punya wudu, ya, tetap wudunya gak batal gitu, masih mempunyai wudu gitu. Nanti kan tinggal sholat gitu.
Jadi kesimpulan dari mulai tadi kita membahas pernikahan pengantin, ibu-ibu yang masak untuk para tamunya, Ya. dan juga para bridesmaid, itu intinya itu kita itu gak boleh meninggalkan sholat ya. Pasti ada jalan keluarnya gitu. Kalau orang sibuk bisa dijamak, ataupun dalam keadaan perjalanan bisa dikosor. Seperti sholat bagi orang yang sakit, apabila dia itu tidak mampu untuk berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Apabila dia itu tidak mampu untuk duduk, maka dianjurkan untuk tidur miring menghadap kiblat dan juga kepalanya itu berada di sebelah utara. Apabila tidak mampu demikian, maka dia tidur dalam keadaan terlentang, kayak gitu. Kalau seandainya tidak mampu, cukup dengan hati, biqalbi. Seandainya tidak mampu juga, ya wallahu a'lam, berarti dikubur aja. Jadi saking wajibnya sholat gitu, Iya, kita berarti harus saking- usahakan untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah. Selagi ada akal, itu sholat itu tetap wajib. Bagaimanapun keadaan, waktu, dan dimanapun. Ya, ya. Jadi terima kasih Ustazah Rosia atas penjelasan yang telah diutarakan pada saya. Saya Anissa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.